Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsintina dengan NIM 210600111 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphon Satrianto, SE, ME. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 11, yaitu tentang metode dan distribusi sampling. Pada sebelumnya, kita telah mempelajari tentang statistika deskriptif, di mana statistika deskriptif tersebut digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan untuk menjadi sebuah informasi. Sedangkan untuk sekarang, kita akan mempelajari statistika induktif, di mana statistika induktif ini digunakan untuk mengetahui karakteristik populasi berdasarkan karakteristik sampel, serta menganalisis dan menginterpretasikan hasilnya menjadi sebuah kesimpulan atau informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Beberapa peristiwa ekonomi dan keuangan yang harus diketahui karakteristiknya. Yang pertama, meningkatnya pendapatan. Yang kedua, pengaruh penurunan suku bunga Bank Indonesia. Yang ketiga, produk reksadana. Dan yang keempat, beriklan di televisi. Keempat kasus ini menggambarkan adanya dua kecenderungan dalam memperoleh nilai karakteristiknya, yaitu yang pertama, melibatkan seluruh anggota komunitas dan populasi untuk mendapatkan parameternya. Yang kedua, melibatkan sebagian dari seluruh anggota komunitas atau sampel. Mengingat beberapa kesulitan yang terjadi apabila menggunakan seluruh anggota populasi untuk mendapatkan parameter, maka dikembangkanlah statistika induktif, di mana statistika induktif ini digunakan untuk menarik kesimpulan umum tentang keseluruhan populasi berdasarkan informasi statistik yang diperoleh dari sebagian populasi yang biasa disebut dengan sampel. Pada kenyataannya, populasi dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, populasi terbatas. Populasi terbatas merupakan populasi yang unsurnya terbatas ukuran N. Contohnya adalah pada kasus perbankan, yaitu jumlah semua bank ada 120 bank, populasi perusahaan reksadana sebanyak 82 perusahaan. Yang kedua, populasi tidak terbatas. Populasi tidak terbatas merupakan suatu populasi yang mengalami proses secara terus-menerus, sehingga ukuran N menjadi tidak terbatas perubahan nilainya. Contohnya adalah pelanggan jamu Sido muncul dan komunitas pasar modal, di mana jumlah pelanggan jamu setiap saat bisa berubah, apakah itu bertambah atau berkurang. Begitu pula pada kasus investor pada pasar modal. Apa sih yang dimaksud dengan populasi dan sampel tersebut? Populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel merupakan suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Populasi dan sampel tersebut merupakan aspek penting dalam mempelajari statistika induktif, di mana hubungan populasi dan sampel dapat digambarkan seperti ini. Sampel merupakan bagian dari populasi, sehingga dengan menggunakan sampel, maka dapat diperoleh suatu ukuran yang dinamakan dengan statistik. Dalam statistik induktif, terdapat kecenderungan membuat kesimpulan umum yang didasarkan pada informasi dari sampel atau statistik. Dengan demikian,
perlu kita bedakan pengertian antara parameter dan statistik. Apa sih yang dimaksud dengan parameter dan statistik tersebut? Parameter merupakan ukuran dari populasi, sedangkan statistik merupakan ukuran dari sampel. Sampel tersebut dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Yang pertama, sampel probabilitas. Sampel probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Sedangkan sampel non-probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau tidak memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Penggunaan sampel untuk menarik kesimpulan dari populasi menjadi semakin penting, karena seringkali penggunaan dari populasi dipandang kurang layak dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mendata dan menghubungi seluruh populasi sering menghabiskan waktu. Yang kedua, biaya untuk mempelajari semua unsur dalam populasi sangat mahal. Dan yang ketiga, tidak mungkin menguji secara fisik seluruh unsur populasi. Dan yang keempat, sifat pengujian yang bersifat destruktif. Sifat ini berlaku untuk populasi yang bersifat benda. Berdasarkan beberapa alasan tersebut, penggunaan sampel berkembang seiring berkembangnya statistika induktif, sehingga kesimpulan-kesimpulan dari sampel dapat digunakan untuk generalisasi pada populasi. Selanjutnya, metode penarikan sampel. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memilih sampel dari populasi. Pada dasarnya, metode pengambilan sampel dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Yang pertama, metode penarikan sampel probabilitas, yang merupakan suatu metode yang memberikan kesempatan sama terhadap anggota populasi untuk menjadi sampel. Yang kedua, metode penarikan sampel non-probabilitas, yaitu tidak setiap anggota populasi memiliki probabilitas yang sama. Hal ini terjadi karena sampel diambil dengan mempertimbangkan khusus atau susunan sampling yang sistematis. Setiap metode pengambilan sampel atau teknik sampling memiliki tujuan yang sama, di mana tujuannya itu adalah memberikan kesempatan untuk menentukan unsur atau anggota populasi untuk dimasukkan ke dalam sampel. Secara skematis, metode pengambilan sampel dapat digambarkan seperti ini. Selanjutnya, metode penarikan sampel probabilitas. Yang pertama, penarikan sampel acak sederhana. Penarikan sampel acak sederhana merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam penarikan sampel acak sederhana, yaitu sistem kocokan atau sistem arisan, dan menggunakan tabel acak. Yang kedua, penarikan sampel acak terstruktur. Penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa kelompok yang disebut dengan strata. Lalu, suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Penarikan sampel ini digunakan untuk populasi yang mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen. Untuk menentukan jumlah sampel pada metode terstruktur, terdapat dua cara, yaitu terstruktur proporsional dan terstruktur non-proporsional. Penarikan sampel terstruktur pada beberapa kasus memiliki keunggulan, karena
dapat merefleksikan secara lebih akurat parameter populasi daripada metode acak sederhana. Hal ini terjadi apabila ada kasus jumlah suatu strata sangat kecil, maka tidak akan terambil sampel dengan menggunakan metode acak sederhana. Dengan metode terstruktur, maka setiap strata mempunyai jumlah sampel minimal, sehingga semua struktur dapat mewakili sehingga hasilnya lebih akurat. Yang ketiga, penarikan sampel klaster. Penarikan sampel klaster adalah teknik memilih sampel dari kelompok unit-unit yang kecil dari sebuah populasi yang relatif besar dan tersebar luas. Anggota dalam setiap klaster bersifat tidak homogen, berbeda dengan anggota dalam penarikan terstruktur. Anggota klaster mirip dengan anggota populasi, namun dalam jumlah yang lebih kecil. Pada sampel terstruktur, dari populasi dibuat unit kelompok atau stratum, di mana setiap stratum memiliki anggota atau unsur yang sama. Sedangkan pada sampel klaster, terlihat bahwa pembentukan unit kelompok tidak didasarkan pada kesamaan anggota, tetapi membuat unit kelompok dengan jumlah anggota lebih kecil. Setelah pengklasteran, maka pemilihan sampel dapat dilakukan dengan metode acak sederhana. Perbedaan antara populasi terstrata dan klaster dalam penarikan sampel dapat digambarkan seperti ini. Selanjutnya, metode penarikan sampel non-probabilitas. Yang pertama, penarikan sampel secara sistematis. Penarikan sampel secara sistematis adalah teknik penarikan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Penarikan sampel dikatakan sistematis apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu secara alfabetis, dari besar hingga terkecil, atau sebaliknya. Kemudian, dipilih di titik awal secara acak, lalu setiap anggota kekal dari populasi dipilih sebagai sampel. Yang kedua, penarikan sampel kuota. Penarikan sampel kuota adalah pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu, sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keterwakilan seluruh komponen dalam populasi. Maksud dari keterwakilan ini adalah supaya seluruh karakteristik dalam populasi dapat terwakili dan tergambarkan dengan baik. Dan yang ketiga, penarikan sampel pervasif. Penarikan sampel pervasif adalah penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian. Penarikan dengan sampel pervasif dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama convenience sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang kedua, judgment sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Metode ini biasanya dilakukan untuk penelitian yang bersifat kualitatif. Dan yang terakhir, kesalahan penarikan sampel. Statistika induktif berhubungan dengan usaha menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan analisis sampel. Oleh sebab itu, indikator dari sampel, yaitu statistik, diharapkan sama dengan indikator populasi, yaitu parameter. Kesalahan penarikan sampel ialah perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter dari populasi. Baiklah, itulah penjelasan mengenai materi bab 11, yaitu tentang metode dan distribusi sampling. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.